Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Sigit Eko Pramulung, SE, AKM, BBA, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 23 Desember 2025 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, izinkan saya untuk belajar mempresentasikan terkait dengan artikel atas penelitian yang telah saya coba jalankan selama mata kuliah di semester 5 tahun 2025 Universitas Taskia dengan program studi akuntansi syariah. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sebelumnya pada saya untuk melakukan presentasi secara online. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para peneliti yang akan datang. Baik, izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu materi yang akan saya presentasikan. Jika ada masukan, saran, saya sangat terbuka untuk sama-sama bisa belajar dan juga bisa memperbaiki atas artikel yang coba saya telah jalankan dalam mata kuliah ini. Jangan lupa juga kita mohon untuk mengucap puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saling salam semoga tercurah limpahkan pada suri tauladan kita, seorang pemimpin terbaik, kepala rumah tangga terbaik, guru terbaik, dan juga seorang ayah terbaik yang baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat rahmah, tolong besar kelak di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Atas analisis yang saya jalankan dalam sebuah penelitian dan juga saya telah coba lakukan dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Jika saya untuk membuka terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Artikel pada penelitian yang telah saya coba jalankan dalam beberapa bulan ke belakang, yaitu saya mengambil salah satu materi mengenai uh, peran yang terjadi pada bank perekonomian rakyat syariah, di mana penelitian ini saya coba lakukan pada studi kasus pembiayaan kelompok ultramikro
Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yang dimana mata kuliah ini adalah metodologi penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sigit Eko Pramono, SE Akar MBA. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya sendiri dari program studi akuntansi syariah, yang dimana materi ini saya ambil dengan judul Peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPSHIK yang ada di daerah Ciledug, Tangerang, yang dimana uh, ini adalah peran yang melibatkan terkait petugas yang memang secara rutinitas ya, selalu bertemu dengan masyarakat yang menerima fasilitas pembiayaan. Namun di sisi lain peran ini juga perlu memberikan sebuah edukasi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan, mengenai dengan edukasi utang dan juga pembiayaan yang memang mikro yang berbasis sesuai dengan syariat Islam. Untuk pendahuluannya adalah sebagai berikut, yang dimana pembangunan ekonomi nasional ini di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dimana sektor ini berperan penting dalam penerapan tenaga kerja dan juga menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB secara nasional, serta sekitar 97%-nya itu terhadap total lapangan kerja. Ini data yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2024. Namun di balik potensi yang sangat besar, segmen usaha mikro dan ultramikro masih menghadapi hambatan dalam akses pembiayaan formal. Keterbatasan agunan, minimnya catatan keuangan, serta jarak geografis menjadi penghalang utama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh pembiayaan dari bank konvensional. Kekosongan akses tersebut kemudian diisi oleh praktik pinjaman informal seperti rentenir dan bank keliling yang membebankan bunga tinggi dan berujung pada jebakan utang berkepanjangan menurut Yunus tahun 2007. Dalam perspektif Islam, praktik semacam ini mengandung riba yang jelas dilarang dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi keuangan pada masyarakat, khususnya dalam literasi keuangan syariah, yang dimana survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11%, yang masih sangat jauh di bawah literasi keuangan nasional yang mencapai 65,43% menurut data OJK 2024. Kondisi ini juga menyebabkan banyak umat muslim masih terjebak pada praktik utang yang di mana sistem berbunga meski bertentangan dengan ketentuan pada syariat Islam. Nah, tujuan daripada ini adalah hadirnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Ihsan Karimah di cabang Ciledug menjadi contoh lembaga keuangan mikro syariah yang mengadopsi model pembiayaan kelompok ala Grameen Bank tetapi dimodifikasi sesuai dengan prinsip Islam. Melalui pendekatan agunan sosial, yaitu tanggung renteng dan forum pertemuan mingguan, BPSIK tidak hanya menyalurkan dana, tapi juga memberikan edukasi tentang konsep utang syariah, manajemen keuangan keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Jadi, pembiayaan ini adalah pembiayaan yang sebenarnya banyak telah dijalankan oleh para pelaku usaha non-bank, yaitu koperasi, baik koperasi syariah ataupun syariah. Namun yang menjadi titik daripada penelitian ini adalah saya sendiri berfokus pada peran BPS Haikal Cabang Ciledug yang dimana dalam mengimplementasikan pembiayaan ultramikro berbasis kelompok serta kontribusinya terhadap edukasi masyarakat terkait utang syariah. Ini yang menjadi poin penting. Serta tujuannya untuk melihat dampak yang diperoleh nasabah setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan ultramikro dari BPS Haika Cabang Ciledug, yang nantinya akan diukur menggunakan sampel ke beberapa nasabah, dan ini telah saya coba jalankan atas penelitian ini
secara offline, secara langsung terjun ke lapangan, secara kualitatif, yang di mana lokasi layanan yang coba saya ambil sampelnya adalah dengan cara proses survei langsung dan wawancara serta melihat data pada awal pengajuan dengan perbandingan kondisi ketika pembiayaan tersebut mendekati waktu lunas. Jadi, pada saat melakukan penelitian ini, saya coba mengambil sampel pada saat kondisi usaha nasabah sebelum mendapatkan fasilitas serta telah mendapatkannya fasilitas dari BPRS HIK Ciledug. Landasan teorinya yang saya coba ambil dan untuk mendukung dalam teori intermediasi keuangan syariah, yang dimana BPRS Syariah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit. Namun biar bagaimanapun eh, di luar daripada kepentingan untuk memberikan kerjasama pembiayaan, namun BPRS juga berperan penting dalam mengedukasi khususnya literasi terkait keuangan syariah. Teori literasi keuangan syariah sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan terkait keuangan secara bijak menurut Rusadi misal 2014. Dalam konteks syariah, literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap prinsip halal haram, konsep riba, zakat, serta instrumen keuangan Islam menurut OJK 2024. Yang dimana rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan bagi masyarakat muslim untuk bertransaksi sesuai prinsip Islam. Oleh karena itu, BPRS berperan strategis dalam memberikan edukasi utang pembiayaan yang berlandaskan syariah. Tujuan pemberdayaan ekonomi Islam pada poin C adalah pemberdayaan dalam perspektif Islam mengacu pada peningkatan kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan sesuai prinsip makosid syariat. Konsep ini menekankan keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan juga penghapusan eksploitasi mencapai 1992. Yang dimana melalui pembiayaan mikrosyariah, BPRS dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme tanggung renteng, musyawarah, serta pendampingan untuk melihat seberapa besar keberhasilan atau dampak yang diberikan oleh BPRS terhadap perubahan ekonomi pada pembiayaan grassroots atau masyarakat lapis akar yang terbawah untuk mendukung tidak hanya terhadap eh, mendapatkannya fasilitas pembiayaan, namun juga berperan penting dalam mendukung masyarakat, khususnya yang mengelola eh, usaha-usaha mikro untuk mendukung keberlanjutan terkait pendidikan anak. Dan namun yang lebih penting di sini adalah sebagaimana ke depannya nasabah atau para mitra-mitra dari BPRS itu bisa dapat lebih paham terkait pengelolaan hutang, khususnya yang dimana terkadang para pelaku usaha mikro mereka masih sangat kesulitan dalam mengelola uh, mana modal dan juga mana selisih atas keuntungan dari modal tersebut. Untuk itu, tujuan daripada pembiayaan yang diberikan oleh BPNS ini ternyata sangat berpengaruh terhadap proses edukasi terkait hutang piutang. Pada poin D, yang dimana teori akuntabilitas sosial dan amanah dalam akuntansi syariah juga tidak hanya menilai kinerja dari sisi laba, tapi juga dari dimensi spiritual, sosial, dan etika. Prinsip amanah yang menjadi landasan akuntabilitas sosial ini, di mana lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan membawa kemaslahatan bagi umat. Itu juga disampaikan oleh Triwono 2012. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, BPRS Haika berperan tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengedukasi masyarakat tentang utang yang sesuai syariah. Dari penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu yang memang sangat relevan dengan tema ini, antara lain
Menurut Fauzan dan Penasa 2021 menemukan bahwa edukasi pembiayaan syariah oleh BPRS meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep utang bebas riba dan juga mendorong perilaku keuangan yang lebih sehat. Juga dari Nur Hayati juga menyampaikan bahwa kelompok berbasis syariah ini lebih efektif untuk meningkatkan kemandirian usaha mikro serta memperkuat solidaritas sosial antar anggota. Dan juga dikuatkan oleh Yunus 2022 menyoroti pentingnya peran lembaga keuangan mikro dalam mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang berunsur riba. Lalu yang disampaikan oleh peneliti dahulu Handayani 2023 juga bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Ditutup dengan OJK 2024 melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menegaskan bahwa BPRS memiliki peran potensial sebagai agen literasi dalam meningkatkan pemahaman keuangan. Dari kelima peneliti terdahulu yang eh, saya coba ambil, dan memang dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah dan pembiayaan mikro berperan besar dalam mendorong ekonomi umat melalui lembaga seperti BPRS dan juga lembaga keuangan syariah non bank juga itu sangat erat kaitannya untuk berperan memberikan literasi terkait keuangan khususnya pada keuangan syariah. Pada poin 2.3 terkait kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara peran edukatif BPRS terhadap pemahaman masyarakat tentang utang syariah serta implikasi terhadap kesejahteraan kelompok ultramikro. Inilah yang menjadi indikator keberhasilan yang dimana nantinya akan kita coba uraikan dalam sebuah hipotesis yang menjadi indikator yang uh, melihat bahwa seberapa jauh peran BPRS dalam meningkatkan uh, pemahaman terkait literasi keuangan syariah terhadap edukasi utang piutang yang memang masih menjadi dinamika yang uh, berlanjut sampai dengan saat ini di masyarakat khususnya pedesaan yang secara pengelolaan keuangan memang masih memerlukan pendampingan terhadap uh, cara-cara untuk mengukur seberapa mampu nasabah dalam mengambil fasilitas baik itu pembiayaan dari bank ataupun dari koperasi. Dan di mana secara konseptual pun peran BPRS meliputi fungsi pembiayaan dan juga pendampingan serta edukasi keuangan. Edukasi utang syariah yang meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap larangan riba dan prinsip keadilan transaksi, kemandirian terhadap ekonomi masyarakat sebagai hasil dari peningkatan literasi dan pembiayaan yang sesuai syariah. Pada poin 2.4 terkait hipotesis penelitian, berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, peran edukatif BPRS berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Pada hipotesis kedua, tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap kemandirian ekonomi masyarakat ultramikro. Hipotesis ketiga terkait edukasi utang syariah memediasi pengaruh peran BPRS terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metodologi dalam penelitian ini yaitu ada poin 3.1 jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini juga dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana BPRS Harta Insan Karimah di Ciledug melaksanakan peran edukatifnya terhadap masyarakat ultramikro melalui pembiayaan berbasis kelompok, yang dimana pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk mengamati fenomena sosial secara kontekstual dan alami. Lokasi dan waktu penelitian yang saya coba ambil itu ada di BPRS Haika Cabang Ciledug dengan kegiatan lapangan yang dilakukan pada beberapa yang dinamakan dengan posko. Ada eh, 4 layanan di daerah Kabupaten Bogor, yang dimana itu daerah pertama adalah di daerah cabang
Bojonggede itu ada posko Bojonggede dan juga ada posko Lewiliang di daerah Kabupaten Bogor dan juga ada posko Ciampea dan juga posko Parung Panjang. Secara geografis layanan itu memang berada di daerah pedesaan Kabupaten Bogor. Untuk subjek dan informan penelitian ini, secara subjek penelitian adalah para nasabah sendiri dari BPLS, itu para nasabah mitranya, yang dimana pembiayaan ini diberikan secara berkelompok dengan plafon terendahnya itu 1 juta dan maksimal ketika nasabah telah beberapa kali melakukan pembiayaan yang juga masih memerlukan kebutuhan modal untuk meningkatkan uh, kondisi usahanya, maka bisa sampai dengan maksimal plafon 20 juta pada saat saya coba lakukan wawancara di beberapa titik yang menjadi sampel, salah satunya adalah di daerah Parung Panjang, Bojonggede, dan juga Lewiliang. Namun yang paling tersentral adalah yang dimana pada saat penelitian ini memang saya coba lakukan dengan kondisi adanya force measure terkait kondisi penutupan tambang di Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Parung Panjang, sehingga sangat relevan dengan konsep utang piutang yang memerlukan edukasi serta literasi terkait keuangan agar nasabah dapat mengelola keuangannya khususnya dalam eh, menerima fasilitas-fasilitas baik itu pinjaman ataupun pembiayaan khususnya. Subjek dan informasi penelitian ini juga menggambarkan bahwa nasabah kelompok ultra mikro yang menjadi penerima pembiayaan yang di bawah koordinasi BPRS Haika Ciledug sendiri, informan utama terdiri dari 23 nasabah aktif yang menjadi sampel di daerah Parung Panjang itu terkumpul dalam sebuah kumpulan yang dimana dinamakan sebuah rembuk. Rembuk sendiri yang saya ambil adalah rembuk dengan kode 214 dengan nama rembuk itu Garbolink sebagaimana tercantum dalam daftar hadir penelitian yang telah saya coba buat dan juga saya lampirkan dalam artikel penelitian ini. Jenis dan sumber datanya sendiri saya terdiri dari data primer dan sekunder, yang dimana data primernya sendiri saya peroleh dari hasil wawancara yang mendalam, observasi langsung ke lapangan, serta dokumentasi kegiatan. Data sekunder sendiri saya peroleh dari laporan tahunan BPS Haika, yang dimana dipublikasikan OJK serta jurnal-jurnal ilmiah terkait keuangan syariah dan pemberdayaan mikro. Tekniknya sendiri saya coba untuk lakukan kemarin itu dengan 3 metode, yaitu observasi, yang keduanya wawancara semi struktur, dan juga dokumentasi berupa foto kegiatan dan daftar kehadiran atas nasabah-nasabah yang menjadi bahan penelitian sebagai sampel untuk mengukur terkait dampak dan juga eh, pemahaman nasabah terkait pengelolaan keuangan khususnya dalam mengelola usaha ultramikro. Baik, saya izin untuk lanjut. Nah, terkait analisis dan hasil penelitian ini adalah dunia ultramikro ini juga sekelompok berbahasa Ciledug yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tanggung renteng, yaitu mekanisme di mana setiap anggota kelompok memiliki tanggung renteng, tanggung jawab, moral, terhadap kelancaran pembiayaan anggota yang lain. Sistem ini memungkinkan masyarakat kecil dengan keterbatasan agunan formal tetap memperoleh akses pembiayaan, namun tidak hanya sebagai pure bisnis. Di sini para BPS perlu adanya sebuah RAC yang mesti secara kontinu gitu dilakukan untuk terus diupdate mengikuti dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya ketika nasabah butuh modal namun tidak diukur secara RAC, mesti diukur terkait kemampuan-kemampuan yang dimana pada saat proses analisa, wawancara, survei itu perlu benar-benar mendetailkan terkait kebutuhan nasabah dan juga biaya-biaya pengeluaran terkait kebutuhan rumah tangga dan sebagainya agar pembiayaan yang diberikan bisa eh, secara dampak itu bisa memberikan bermanfaatan di masa mendatang. Nah,
Pada poin 4.2 nih pendudukan PPLS dalam literasi keuangan syariah. Nah, di mana yang poin pertamanya itu prinsip utang syariah dan larangan riba. Ini adalah peran daripada edukasi keuangan kepada nasabah, eh, khususnya di pembiayaan ultramikro ini. Lalu pada poin keduanya pengelolaan keuangan rumah tangga. Yang poin ketiga manajemen usaha kecil serta pencatatan transaksi sederhana yang sampai dengan saat ini kita sama-sama pahami bahwa usaha-usaha ultramikro di khususnya di daerah pedesaan yang masih mengandalkan sistem manual eh, melalui coretan-coretan kertas catatan belanja dan sebagainya. Inilah yang menjadi eh, tujuan saya untuk melakukan penelitian agar masyarakat khususnya para pengusaha ultramikro dapat mengelola, mencatat dan juga mengukur yang dimana nantinya kebutuhan atas usahanya itu bisa balance dengan kondisi kemampuannya. Maka dari itu, pada poin 4.3 dampak pembiayaan ultramikro terhadap ekonomi nasional, analisis data hasil wawancara serta perbandingan antara kondisi awal pengajuan dan juga kondisi menjelang pelunasan juga menunjukkan beberapa temuan penting. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan usaha. Sebanyak 16 orang yang kemarin saya coba lakukan sampel atas penelitian dari 23 itu 16-nya adalah respondennya 70%-nya melaporkan peningkatan omset antara 10 sampai dengan 40% setelah menerima pembiayaan. Disinilah peran yang sangat penting dalam melakukan pendampingan serta mengukur kemampuan nasabah sehingga dalam mengelola hutang atas eh, fasilitas yang diterimanya tidak hanya mengikuti keinginan, namun perlu adanya ukuran yang memang secara kebutuhan dan juga kemampuan dalam mengembalikan eh, hutang atas pembiayaan tersebut dapat lebih terstruktur dengan baik. Lalu pada poin B, adanya perbaikan kemampuan mengelola hutang. Mayoritas nasabah menyampaikan bahwa sebelum menerima pembiayaan syariah, mereka terbiasa mengambil pinjaman harian dengan bunga tinggi. Namun setelah mengikuti program, mereka lebih memahami etika berutang dan menghindari pinjaman ribawi. Pada poin C-nya, pemberdayaan terkait perempuan sebanyak 87% anggota kelompok adalah perempuan. Yang mana pembiayaan ini, pembiayaan pola payment bank yang memang dikhususkan untuk para ibu-ibu yang ada di pedesaan, yang dimana memiliki usaha kecil gitu ya, usaha ultramikro. Ya, mereka menyampaikan pembiayaan kelompok mendorong mereka lebih berperan dalam membantu perekonomian keluarga. Jadi tidak hanya para nasabah mengandalkan eh, uangnya itu hanya dari hasil suaminya yang bekerja, namun mereka dapat membantu perekonomian keluarga sehingga kondisi eh, pendidikan terhadap anak-anaknya bisa terus berlanjut. Pada poin 4.4 terkait efektivitas pendampingan kelompok terhadap kemandirian ekonomi. Ini juga pendampingan yang dilakukan melalui pertemuan mingguan. Dan pembiayaan ini diberikan dan juga diangsur secara mingguan dari mulai plafon yang dari 1 juta sampai dengan maksimal 20 juta dengan jangka waktu kurang lebih selama 50 minggu atau 1 tahun. Ini sangat-sangat relevan dengan kondisi yang dimana ketika nasabah baru mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beda halnya dengan kondisi mereka dengan pinjam di bank keliling ataupun rentenir yang ketika hari ini mereka dapat pinjaman maka esok mereka harus segera membayar angsurannya. Namun peran seperti ini ternyata telah diukur mungkin sejauh pada peneliti terdahulu bahwa dalam jangka waktu setelah menerima pembiayaan lalu seminggu ya mereka mengangsur itu masih sangat-sangat efektif dalam pengembalian pembayaran angsuran juga melakukan proses pendampingan yang secara berlanjutan juga terukur yang dimana nasabah bisa terus didampingi baik dari kondisi usahanya dan juga dilihat dari kehadirannya karena memang pembiayaan ini diberikan untuk nasabah-nasabah yang
disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam pembayaran angsuran, juga punya rasa sosial yang tinggi, yang dimana tadi disampaikan bahwa adanya konsep tanggung renteng ketika misalnya ada nasabah yang tidak mampu membayar, lalu kelompok yang dalam suatu kelompok tersebut sama-sama membantu dua atau tiga nasabah yang ada di kebutuhan tersebut untuk membantu sementara angsuran yang tidak bisa dibayarkan oleh salah satu anggotanya. Pembahasan pada temuan penelitian ini, saya lanjut ke poin 4.5. Temuan penelitian ini memperkuat teori literasi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi Islam, yang dimana edukasi yang diberikan BPSHIK berperan sebagai variabel penting yang meningkatkan kemampuan nasabah dalam memahami prinsip keuangan Islam dan mengelola usahanya secara lebih mandiri. Dari analisis tersebut terbukti bahwa ketiga hipotesis yang tadi di awal saya sampaikan, ketika saya ukur kembali terhadap nasabah-nasabah yang memang eh, sudah dalam kondisi akan lunas pembiayaannya, berarti mereka sudah melewati fase-fase yang dimana pembiayaan ini telah digunakan, pembiayaan ini telah digulirkan untuk modal, dan juga mereka sudah lebih dapat mengukur bahwa layak tidaknya untuk mengajukan lagi, ya, setelah adanya edukasi terkait literasi keuangan syariah, terkait konsep utang piutang, mereka eh, menyampaikan bahwa dana yang diterima juga sangat berpengaruh positif terhadap peran edukasi yang diberikan oleh petugas-petugas BPNS atas literasi keuangan syariah, pembiayaan yang diberikan, dan juga berdampak positif terhadap eh, kondisi sosial atau kepedulian terhadap sesama anggota. Dan juga pada hipotesis kedua juga diterima literasi keuangan syariah juga meningkatkan kemandirian ekonomi nasabah. Ini menurut nasabah yang 23 yang telah coba dilakukan pada saat nasabah awal-awal menerima fasilitas, dan juga ketika setelah akan lunasnya pembiayaan tersebut di BPRSIK. Jadi pada poin hipotesis kedua, mereka sangat bersyukur adanya pembiayaan ini, yang dimana tidak hanya memberikan fasilitas untuk modal, namun juga memberikan edukasi dan juga literasi terkait pemahaman keuangan syariah. Pada hipotesis ketiga, ini juga diterima dalam edukasi utang syariah berperan sebagai mediator antara peran BPNS dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ultramikro. Kesimpulan dan saran pada kesimpulan penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau Yayasan Kalimah Cabang Cilebut dalam edukasi utang dan pembiayaan mikro berbasis syariah pada kelompok ultramikro, yang dimana berdasarkan temuan di lapangan dan analisis hasil, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Yang pertama, peran ganda BPRSIK dijalankan secara efektif. BPRSIK sendiri berhasil menjalankan peran gandanya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah, penyaluran modal produktif, tapi juga sebagai lembaga edukatif bagi masyarakat ultramikro. Pada poin kedua, peningkatan literasi keuangan syariah, juga kegiatan pertemuan kelompok mingguan rembuk yang terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan edukasi mingguan. Mayoritas responden yang sebanyak 78% menyatakan bahwa mereka mulai memahami konsep riba, akad syariah, dan prinsip utang syariah setelah mengikuti pembinaan rutin dari BPS. Hal ini mendukung penerimaan hipotesis satu. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi, yang dimana pembiayaan kelompok ultramikro berbasis tanggungan renteng ini secara signifikan meningkatkan kemandirian ekonomi nasabah. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan usaha, perbaikan perilaku ekonomi, serta kedisiplinan pembayaran angsuran yang mencapai lebih dari 95%. Yang dimana peran ini yang dilakukan dalam edukasi nasabah dan sebagainya, yang telah dikumpulkan menjadi sebuah hipotesis, ini mengukur bahwa eh, nasabah sampai dengan saat ini masih memerlukan modal, dan juga nasabah yang sampai dengan saat ini butuh pendampingan serta pemahaman yang disampaikan oleh para petugas.
Namun semua ini kembali kepada integritas masing-masing dari petugas yang yang memang secara eh, kondisi di lapangan bisa saja adanya oknum-oknum yang hanya menjalankan eh, terkait lembaga keuangan, baik itu bank ataupun koperasi atau non-bank gitu ya. Itu memang perannya tidak hanya pure bisnis. Mereka mesti mengukur kemampuannya, dan melakukan edukasi, dan juga memberikan terkait pemahaman terkait proses hutang dan sebagainya. Ini menjadi poin yang perlu dijaga dalam sebuah integritas petugas. Dan juga saran untuk BPS Harta dan Sampel 5 saya coba eh, buat dalam sebuah saran, yaitu adanya diversifikasi terkait materi yang terus berlanjut ketika ke depannya, agar materinya itu terus baru update dan juga tidak membuat nasabah hanya mengulang-ulang saja. Mungkin perlu adanya pengulangan, namun sebisa mungkin adalah memberikan materi-materi baru terkait edukasi ke masyarakat, khususnya nasabah-nasabah pembiayaan. Dan juga memberikan pengembangan terkait produk dan non keuangan, seperti ya, pelatihan soft skill atau pemasaran digital yang memang PPRS juga perlu bersaing secara kompetensi di dalam sebuah lembaga keuangan syariah, dan dapat bersaing dengan bank unit usaha syariah ataupun usaha-usaha pada bank umum, khususnya di eh, bank syariah, yang dapat bersaing dengan tidak hanya sesama bank syariah, namun juga bank umum yang sangat-sangat besar yang ada di negara ini, perlu apa namanya, bersaing secara kemampuan yang secara kompetensi terukur, dan juga tidak hanya eh, berfokus terhadap eh, lokal gitu ya. PPLS juga bisa menjangkau tidak hanya daerah-daerah yang memang terbatas ke depannya, mungkin bisa dilakukan dengan budget dan sebagainya. Saran untuk regulator sendiri, khususnya OJK, adanya penguatan peran BPS Syariah sebagai agen literasi, yang dimana literasi dari nasional sendiri masih sangat rendah, dari 39,11% dibandingkan literasi keuangan nasional yang mencapai 65,43%. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terkait perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan non syariah ini masih sangat rendah. Dan juga untuk penelitian selanjutnya, pendekatan kuantitatif juga disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif, di mana untuk menguji secara statistik dan lebih mendalam hubungan mediasi H3 edukasi tentang syariah, mediasi peran BPS terhadap peningkatan kesejahteraan, dan juga menggunakan sampel yang lebih besar yang tidak hanya di wilayah Kabupaten Bogor, mungkin bisa lebih memperluas di wilayah Jabodetabek dan juga di luar daripada Jabodetabek. Perbandingan modelnya sendiri, melakukan studi komparatif antara model pembiayaan kelompok BPRS gitu ya, seperti BPRS Syarikat dengan lembaga keuangan mikro konvensional, dan juga lembaga mikro berbasis Islam lainnya, untuk mengukur efektivitas relatif dari sisi dampak ekonomi dan spiritual yang bebas riba. Daftar pustakanya ada beberapa yang coba menjadi referensi saya sebagai berikut. Mungkin bisa dibaca di dalam video ini. Eh, dan juga dokumentasi-dokumentasi dalam sebuah penelitian setelah saya lampirkan di dalam presentasi ini. Dan mudah-mudahan penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat untuk pribadi saya, kemudian juga dapat bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya, yang dimana jika memang diperlukan adanya kolaborasi terkait rencana edukasi dan literasi keuangan, khususnya keuangan syariah, saya sangat terbuka untuk dapat berkolaborasi bersama mitra-mitra lain. Dan juga saya coba lampirkan terkait dokumentasi kehadiran sebagai berikut dari tahun 23. Ini saya lakukan eh, pada saat itu adalah tanggal 24 Oktober 2025. Terima kasih dari saya. Kalau nggak saya mohon maaf. Saran dan masukannya saya sangat terbuka, dan
sangat-sangat terbuka untuk berkolaborasi dalam hal edukasi dan literasi keuangan syariah, khusus untuk masyarakat di pedesaan yang menjadi fokus atau concern saya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.